Teman-teman, mari kita bergabung kembali bersama saya di LWBW Production YouTube channel. Seperti apa yang saya janjikan dalam pembahasan kita sebelumnya, bahwa kali ini kita akan membahas dari mana kita memperoleh angka pembagi dari revenue itu 1.21 atau 1,21. Nah, untuk itu ikuti terus teman-teman di sini saja. Baiklah teman-teman, apa yang sudah kita bahas mengenai revenue itu seperti yang sudah saya jelaskan, 10% dari room revenue merupakan service charge, begitu pula 10% dari room revenue ditambah service charge adalah PB1, merupakan PHR yang akan disetorkan ke pemerintah daerah. Nah, untuk itu kali ini mari kita bahas dari mana kita memperoleh 1.21. Kita akan belajar matematika teman-teman. Jadi akuntansi itu tidak lepas juga dari persamaan-persamaan yang pernah kita pelajari dalam ilmu matematika ya. Jadi pertama mari kita bahas revenue seperti apa yang sering kita bahas sebelumnya, bahwa revenue itu adalah melekat di revenue itu adalah room revenue. Nah, room revenue ini juga ada F&B revenue, tidak mutlak harus room revenue, tapi contoh yang kita ambil adalah room revenue karena di room revenue itu mengambil harga yang net ya. Kalau di F&B seringan harga plus gitu. Jadi room revenue, kemudian di sini juga ada tidak menutup kemungkinan juga FB revenue, kemudian laundry revenue, ada spa revenue. Nah, itu room revenue ditambah service charge. Service charge dan ditambah PB1. Nah, kembali saya jelaskan bahwa revenue, pendapatan yang diterima oleh hotel, perhotelan itu kalau dia di room revenue biasanya net harganya itu sudah tentunya revenue pendapatan ini room revenue ditambah service charge dan ditambah PB1. Bagaimana kita caranya kalau umpamanya revenue yang diketahui umpamanya 100 juta yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah room revenue, mana service charge-nya, mana PB1-nya. Nah, disinilah rumusnya itu revenue dibagi 1.21. Nah, ini sekarang kita akan cari di mana kita akan bisa mendapatkan formula daripada 1.21 itu. Nah, room revenue. Sekarang kita berbicara banyak room revenue, kita sepakati dulu bahwa kita menggunakan room revenue itu adalah RR gitu umpamanya. Kemudian service charge adalah CC dan PB1-nya tetap PB1 ya. Jadi supaya tidak menimbulkan kita kekurangan space dalam pembahasan ini, saya akan rubah singkat room revenue menjadi RR, service charge menjadi SC. Nah, room revenue RR ini service charge kalau room revenue tidak diketahui, jadi kita mencari formula dari service charge. Service charge itu adalah apa?
room revenue dikali 10%. Nah, untuk mendapatkan service charge ke room revenue dikali 10%. Room revenue dikali 10% adalah service charge. Kalau PB1 pajak, PB1 itu adalah room revenue ditambah service charge dikalikan 10%. Nah, di sini room revenue ditambah service charge dikalikan 10%. Itu adalah untuk mendapatkan PB1. Nah, secara matematika beginilah kita mendapatkan mulai daripada service charge dan PB1. Nah, sekarang kita bedah di PB1. PB1 room revenue ditambah service charge dikalikan 10%. Jadi room revenue ditambah, nah service charge ini adalah room revenue ditambah dikalikan 10%. Jadi service charge-nya kita rubah menjadi room revenue dikalikan 10% kali, nah ini 2 kali ya, tanda kurungnya 2 kali 10%. Nah, ini coba teman-teman pahami dulu bahwa room revenue service charge-nya kita rubah room revenue dikalikan 10%. Nah, itu kita bisa membuat seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya dari room revenue ini, dari PB1 ini kita juga bisa sekarang pecah dia sekarang. PB1 jadi PB1 itu room revenue dikalikan 10%. Nah, ini sekarang ini room revenue dikali 10%. Berarti room revenue kali 10% ditambah room revenue kali 10% kali 10%. Nah, ini sekarang yang di dalam kurung ini dikalikan 10%. Jadi mendapatkan room revenue kali 10% kali 10%. Nah, itu kita mendapatkan rumus seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan sekarang ke revenue-nya. Di revenue kita kembali ke konsep awal. Revenue sama dengan room revenue RR ditambah service charge. Service charge adalah dalam kurung room revenue dikalikan 10% ditambah room revenue kali 10%. PB1 sekarang ini service charge, sekarang PB1 nya yang ini, sekarang PB1 nya yang ini, terus service charge nya yang ini, service charge nya masuk room revenue, yang PB1 nya adalah penggantinya adalah room revenue kalikan 10% dalam kurung ditambah room revenue dikalikan 10% dikalikan 10% kurung tutup. Nah, di situ. Jadi teman-teman, atau saya supaya kelihatan teman-teman, kita ulang. Jadi revenue itu kita ulang. Revenue itu adalah room revenue ditambah service charge yang ini, rumus yang ini masuk room revenue dikalikan 10%. Nah, ditambah PB1 yang ini sekarang masuk. Yang ini masuk, berarti room revenue
dikalikan 10% ditambah room revenue dikalikan 10% kali 10%. Nah ini, jadi pahami ya teman-teman, ini secara matematika bahwa revenue itu adalah room revenue ditambah service charge. Rumusnya yang ini, room revenue dikalikan 10% ditambah PB1, rumusnya adalah room revenue dikalikan 10% plus room revenue dikalikan 10% dikalikan 10%. Nah itu didapat dari kita menjabarkan room revenue dikalikan 10% menjadi ini, room revenue kali 10% kali 10% menjadi ini. Ya, itu pahami teman-teman sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita kalau sudah dimengerti, kita lanjut. Nah, kita dapatkan sekarang room revenue seperti ini. Kita keluarkan kalau dalam persamaan matematika, kalau kita merubah dari plus menjadi kali, room revenue kita kali, berarti room revenue ini akan berubah menjadi 1. Itu dalam persamaan di matematika seperti itu. Terus room revenue dikalikan 10% ditambah room revenue kali 10% ditambah room revenue, berarti 10% dikali 10%. Jadi kita menghilangkan room revenue yang ada dalam kurung ini ke dalam persamaan menjadi 1, ya, angka 1. Jadi itu perbedaan kita akan mencari seperti itu. Kita belajar dalam persamaan di matematika itu kita bisa memperoleh seperti itu. Nah, sekarang kita selesaikan satu-satu. Room revenue dikalikan 1 ditambah room revenue karena udah ke perkalian ke situ, dia ditambah room revenue 1 ditambah 10 tambah 10 adalah 20%, ditambah 10% dikalikan 10% adalah 10% dikalikan 10% adalah 0,01. Nah, sekarang kita selesaikan 20% room revenue kali 1 plus 0,2% ditambah 0,01. Jadi kita akan mendapatkan room revenue dikalikan 1 ditambah 0,2, kok lagi persentase, 0,2 ditambahkan 0,01, 1 ditambah 0,2 dari 20% ini ditambahkan 0,01, itu menjadi 1,21. Nah, jadi revenue sama dengan room revenue dikalikan 121. Nah, kalau sekarang revenue-nya diketahui, kalau ininya diketahui 100 juta, berarti room revenue, untuk mencari room revenue adalah revenue dibagi 121. Nah, itulah. Jadi dua ini yang memegang peranan penting. Seandainya harga kamar itu adalah net, ini net, berarti kita mencari harga. Kalau ini harga kamarnya net, berarti revenue-nya ada 3 komponen yang melekat.
Kalau dia plus berarti dia memerlukan tambahan. Jadi kalau dia plus harga revenue itu sama dengan harganya berapa dikalikan 121. Itulah plus jadinya ya. Nah, kalau umpamanya sudah dipahami sampai di sini dapatnya, jadi revenue itu sama dengan room revenue kalikan 121. Kalau untuk mendapatkan room revenue adalah revenue dibagi 121. Nah, untuk lebih supaya ada pemahaman kembali, kita review lagi sedikit saja teman-teman untuk membedakan mana yang masuk plus dan mana yang masuk net ya. Umpamanya kalau kita di harga kamar, sekarang memperoleh di room itu, di revenue itu, revenue diperoleh seperti yang sudah sering kita bahas sebelumnya adalah 100 juta. Ini adalah net. Nah, ini biasanya harga di kamar itu net, room revenue didapat net seperti itu. Nah, sekarang untuk mencari itu berarti room revenue-nya adalah 100 juta dibagi 100 juta dibagi 121. Itu menghasilkan seperti apa yang sering kita bahas, yang sudah kita bahas adalah 82.644.628. Nah, ini kalau untuk mencari service charge-nya dikali 10%, sekalikan 10%, berarti menghasilkan 8.264.463. Nah, untuk mendapatkan PB1 82 juta ditambahkan dengan ini menghasilkan 90 juta 991 rupiah. Nah, itu didapat dari room revenue ditambah dengan service charge. Ini ditambahkan ini menghasilkan ini. Nah, sekarang kalikan 10%, mendapatkan berapa? 9 juta 09099 berapa? 909. Nah, itu. Jadi kalau sekarang kita lihat, sekarang 82 juta ditambah 8 juta tambah 9 juta, ini adalah hasilnya adalah 100 juta. Nah, bagaimana halnya dengan yang plus. Nah, sekarang kita berbicara yang plus itu tetap ya revenue. Biasanya kalau yang di plus itu adalah F&B ya, F&B revenue ditambah service charge ditambah PB1. Ini kan tetap rumusnya. Nah, sekarang yang diketahui di sini adalah harga dari F&B. Berapa yang harus kita terima revenue-nya? F&B umpamanya di sini harganya 25.000 plus. Nah, di sini harganya adalah plus. Jadi 25.000 ini berapa yang akan kita ngecas ke tamunya? Berapa revenue yang akan diperoleh di F&B dengan ditambahkan dengan service charge dan PB1. Jadi 25 juta ini, 25.000 ini harus kita untuk mendapatkan service charge adalah 25.000 dikalikan 10%. Itu menghasilkan 25.000 di 10 adalah 2.500.
Itu service charge-nya 2.500, kemudian PB1-nya adalah 25.000 ditambahkan 2.500 kalikan 10%. Jadi berapa? Adalah 27.500 dikalikan 10%, itu menghasilkan 2.750. Jadi harganya, revenue-nya berapa? Revenue-nya adalah F&B revenue 25.000 ditambah 2.500 ngecasnya service charge dan PB1-nya 2.750. Jadi harga daripada revenue yang akan diperoleh, itu adalah ditambahkan, ini adalah 250 rupiah. Jadi inilah yang akan merupakan revenue F&B itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi 121 itu sangat diperlukan di dalam kita menghitung harga yang net. Kalau harga plus itu tinggal berapa harganya, itu kita kalikan 10% dan juga PB1-nya lagi itu. Plus artinya ditambahkan service charge ditambahkan PB1, itu menghasilkan sekian. Nah itu yang bisa kita bahas kali ini, untuk supaya teman-teman tidak ragu lagi mana harus 10% kita pergunakan 10% seperti ini, mana yang harus dengan pembagi 121. Kiranya dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya sudah terjawab bagaimana kita bisa menggunakan 10% dengan dan juga menggunakan pembagi daripada 1.21. Nah untuk kali ini mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Untuk selanjutnya kalau masih ada timbul keraguan, masih ada yang beda dari apa yang saya pahami, mari tulis di kolom komentar, kita akan bahas bersama-sama. Kita akan menemukan solusi, mencari solusi di dalam setiap pembahasan yang kita bahas kali ini ya. Untuk itu tetap kalau yang belum subscribe mohon di subscribe, di like, di share ke semua teman-teman. Untuk kali ini cukup sampai di sini, kita akan berjumpa dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.